Waalaikumsalam, Bu Ita. Sedang apa, Bu? Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran, Bu. Bu Mumun, kalau saya mengganggu waktu Bu Mumun sebentar boleh? Oh, tentu saja boleh, Bu. Ini, Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai nih, Bu. oh iya, ini ada sedikit yang ingin saya sampaikan ke Bu Mumun. Silakan, Bu Ita. Kita bisa ngobrol santai saja ya, Bu ya. Iya, iya, siap Bu. Terima kasih ya Bu Mumun, maaf mengganggu waktunya. Tidak mengganggu, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kok kelihatannya serius sekali, Bu? Iya Bu Mumun, ini akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan Bu, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan saya yang saat ini saya alami. Baiklah Bu Ita, semoga dengan percakapan ataupun pertemuan kali ini saya bisa membantu Bu Ita dan Bu Ita juga bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang selama ini Bu Ita alami. Boleh diceritakan Bu, apa yang membuat Bu Ita merasa resah saat ini? Begini Bu Mumun, kemarin saya itu ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini Bu. Ketidakdisiplinan yang bagaimana ya Bu, sehingga Bu Ita sampai mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Detailnya bagaimana Bu? Kemarin, kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Nah, kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini, Bu. Padahal setiap kali datang terlambat, saya itu selalu meminta izin lewat WA kepada beliau, Bu. Iya, yang menjadi alasan keterlambatan Bu Ita itu apa ya? Nah, itu saya itu terlambat bukan tanpa alasan, Bu Mumun. Anak saya yang kedua kan sekarang baru masuk TK ya, Bu. Iya. Jadi setiap pagi itu kegiatan saya bertambah. Nah, menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkan ke sekolah terlebih dahulu. Ya, jadi itu yang membuat saya terlambat, Bu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Ita, apa yang dilakukan oleh Bu Ita itu benar melanggar kedisiplinan apa tidak, Bu? Seperti yang dikeluhkan oleh kepala sekolah itu. Ya, memang saya menyadari Bu Mumun memang melanggar kedisiplinan karena setiap hari tidak setiap hari saya itu sering akhir-akhir ini sering walaupun tidak setiap hari karena harus mengantar anak sekolah dulu jadi ke sekolah saya mengajarnya itu terlambat begitu Bu. Nah, betul sekali ya, Bu, ya. Mungkin kalau terlambat sekali atau dua kepala sekolah masih bisa memahami. Tapi kalau sudah sering atau bahkan setiap hari, yaitu sudah menjadi tugasnya beliau untuk menegur jika ada warga sekolahnya yang tidak disiplin. Nah, padahal kan kita tahu sendiri, kita juga punya tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab terhadap anak-anak. Nah, kalau kitanya terlambat, siapa yang akan mengajari mereka? Dan pastinya itu juga akan berdampak pada anak-anak ataupun hasil pembelajaran. Apalagi kalau kita sebagai seorang guru ya Bu ya, itu kan harusnya kita menjadi teladan baik bagi anak-anak ataupun lingkungan sekitar. Ya, betul, Bu. Saya Lalu memang kemudian kira-kira apalagi Bu yang jadi keresahan Bu Ita selain tadi masalah kedisiplinan? ya, tadi menurut Bu Mumun memang betul. Saya memang merasa kurang disiplin ya Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya itu tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima Bu. Karena menurut saya terlambat itu karena alasan begitu. Oh, begitu. Berarti karena
Bu Ita kurang disiplin dan sering datang terlambat. Jadi Bu Ita itu ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian Bu Ita merasa resah karena teguran kepala sekolah kepada Bu Ita tersebut dan Bu Ita mempunyai alasan tersendiri di balik keterlambatannya itu ya Bu ya. Iya betul Jadi Bu. kalau begitu, menurut Bu Ita, itu bagaimana dengan sikap Bu Ita sendiri? Memang seharusnya saya menerima Bu Mumun, menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa selanjutnya saya lakukan, begitu Bu Mumun. Iya Bu Ita. Nah, setelah ini, kira-kira apa yang akan Bu Ita lakukan atau rencanakan untuk menghilangkan keresahan yang ada di hati Bu Ita ini? Begini kalau menurut rencana saya Bu Mumun, saya itu Iya, ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada lagi kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Walau bagaimanapun ya Bu, antara iya, guru dan kepala sekolah itu harus hubungannya harus harmonis begitu. Kemarin karena saya emosi mungkin saya kelihatannya tidak menerima ditegur beliau. Nah, maka rencana saya ingin meminta maaf supaya keharmonisan lagi antara saya dan kepala sekolah begitu. iya, itu untuk menghilangkan keresahan ya Bu. Lalu Iya. bagaimana untuk memperbaiki masalah kedisiplinannya Bu Ita? Itu gimana Bu? Nah, itu Bu yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tidak tapi juga anak saya tidak terabaikan. Kalau menurut Bu Ita nih, kira-kira kekuatan apa yang Bu Ita miliki untuk mengatasi keduanya, Bu? Jadi mengatasi ketidakdisiplinan Bu Ita sekaligus ada anak yang juga harus diurus ibaratnya ya Bu ya. Ya. Kekuatan ya. Eh, saya memiliki kekuatan menurut saya bangun pagi ya Bu, bangun setiap hari itu saya bangunnya pagi. Menurut saya itu Oh, kekuatan saya. Dan sebenarnya saya juga punya saudara yang bisa saya titipkan anak saya karena kebetulan saudara saya pun anaknya TK-nya di sekolah yang sama, Bu Mumun. oh iya bagus Bu. Itu bisa jadi solusi yang Bu Ita lakukan ya untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bu Ita hadapi. Itu Nah, alternatif solusi yang sangat bagus, Bu. Alhamdulillah. Sekarang saya merasa lega Bu Mumun karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya Bu. Agak Iya, khawatir takutnya salah begitu. Karena kan ketika ada guru dengan kepala sekolahnya kurang harmonis ya gak enak juga ya Bu. Saya ingin menyelesaikan secepatnya begitu. iya. Syukurlah kalau Bu Ita merasa lega. Lalu rencana yang Bu Ita tadi ini ya mau dilaksanakan kapan Bu kira-kira? Rencana yang tadi Bu Ita jelaskan itu mau Bu Ita laksanakan kapan dan komitmennya itu mau seperti apa Bu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah yang saya akan utarakan permohonan maaf, ya saya besok Bu, besok akan menemui beliau secara langsung dan saya mohon maaf. Kemudian untuk kedisiplinan saya ke depannya, saya akan berusaha bangun pagi-pagi, kemudian menitipkan anak saya kepada saudara saya sehingga saya tidak perlu mengantarkannya sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan saya untuk pergi ke sekolah begitu Bu Mumun. Iya, ide yang bagus sekali Bu Ita. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Bu Ita nanti bisa bekerja Iya. lagi dengan suasana hati yang senang, nyaman. Jadi dengan kepala sekolah ataupun yang guru yang lainnya juga terjalin hubungan yang harmonis. Kalau sudah demikian kan kita bisa bekerja dengan maksimal ya Bu ya. Iya. Iya Bu Mumun. Amin. Terima kasih Bu Mumun untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya.
sekarang saya merasa lega ya Bu. Semoga nanti kita itu menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa, terutama saya, karena akhir-akhir ini saya datang terlambat. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi seperti itu, karena yang namanya guru ya Bu pasti akan diteladani oleh siswanya. Kalau gurunya tidak segera memperbaiki, apa yang akan nanti terjadi kepada siswa, begitu ya Bu Mumun. Terima kasih sekali Iya. lagi Bu Mumun. Iya, sama-sama Bu Ita. Saya juga senang sekali kalau percakapan yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi Bu Ita dan juga bagi saya pribadi. Oke, saya akhiri ya Bu Mumun. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi di lain waktu. Ketika saya masih ada permasalahan, siap ya Bu untuk saya ajak lagi bicara begitu. Oh iya, iya siap Bu. Saya juga ingin tahu nanti kelanjutan dari solusi atau terlaksana tidaknya apa yang direncanakan oleh Bu Ita. Biar nanti kita juga lanjutkan ke sharing berikutnya ya Bu ya. Ya, siap, siap Bu Mumun. Ya, Assalamualaikum Bu Mumun. Selamat Iya, mengerjakan yang tadi dikerjakan. iya. Waalaikumsalam Bu Ita.